Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggota saya Arif Rahman Hakim. Saya Safirul Tulijinia Milano. Saya Sri Liani. Tujuan kami di sini untuk mempraktekkan pembelajaran bab 4 yang tentang riba. Asli, kenapa? Kamu lagi ada uang nggak? Ya nggak ada nih, yang bisa dipakai. Ya. Uangnya untuk kena apa? Bagian apa lu? Coba tanya ke Arif aja, dilihat-lihat usahanya maju tuh. Nggak tahu ada. Iya ya. Ya udah deh, kawin aku dong. Iya, kenapa? Ada yang mau kubicarakan? Oh iya, dah masalah dulu. Gua ada uang nggak 50? Mau aku pinjam. Adalah, pasti. Tapi nanti waktu balikin lebih 10.000 ya. Apa itu? Mau nggak? Kalau nggak mau, balikin aja lagi. Arif, nggak boleh gitu tahu. Itu namanya riba dan bisa nggak boleh, dosa. Masa sih? Ya udahlah, nanti daripada aku dapat dosa, balikin 50 aja minggu depan. Nah gitu dong. Kalau gitu makasih ya. Jangan lupa dibalikin ya. Iya. Dari video sebelumnya dapat disimpulkan bahwa riba itu diharamkan dalam Islam. Bagi yang melakukannya akan mendapatkan dosa. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang memiliki bunyi wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang memiliki arti padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tujuan larangan riba adalah untuk mencegah penindasan dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Riba menurut bahasa bermakna kelebihan atau tambahan. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pengembalian pinjaman yang dibebankan kepada peminjam. Syarat terjadinya riba mengikuti adanya keuntungan yang tidak wajar, pertukaran barang sejenis yang tidak sama, dan tidak adanya objek yang seimbang dalam jual beli. Riba dalam utang piutang dikelompokkan menjadi dua. 1. Riba qard, yaitu sejumlah tambahan yang diminta oleh pihak yang memberi hutang terhadap orang yang berhutang saat mengembalikan hutangnya. 2. Riba jahiliyah, yaitu tambahan yang harus dibayarkan karena tidak dapat melunasi pinjaman tepat waktu pada jatuh tempo yang dijanjikan sehingga pihak pemberi pinjaman menambah jangka waktu pengembalian utang dengan syarat adanya tambahan pada saat pelunasan. Riba itu harus dihindari. Berikut cara menghindari riba. 1. Menghindari riba dalam transaksi jual beli. Untuk menghindari riba dalam transaksi jual beli, penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan cara yang jelas dan adil. Harga dan syarat-syarat pembayaran harus jelas dan tidak boleh ada unsur riba dalam bentuk apapun. Transparansi dan integritas dalam transaksi jual beli sangat penting dalam Islam. 2. Menghindari riba dalam transaksi pinjaman. Untuk menghindari riba dalam transaksi pinjaman, tiap individu dapat mencari alternatif yang halal ketika membutuhkan dana tambahan. Banyak lembaga keuangan syariah yang menawarkan solusi pinjaman yang bebas dari riba. Selain itu, menjaga kedisiplinan keuangan pribadi dan menghindari utang yang tidak perlu juga merupakan langkah penting. Adapun dampak dari riba sebagai berikut. Dampak riba pada individu. Praktik riba dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada individu. Dengan membayar bunga tambahan, individu dapat terjerat dalam siklus utang yang sulit untuk diatasi. Ini dapat menyebabkan stres keuangan, ketidakstabilan ekonomi, dan bahkan kemiskinan. 2. Dampak riba pada masyarakat. Dampak riba tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Praktik riba dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang lebih luas. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengakibatkan ketidakadilan sosial. Diharamkannya riba terdapat hikmahnya, yaitu 1. Mencegah penindasan dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. 2. Memperkuat semangat kerjasama dan saling tolong-menolong. 3. Membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera. 4. Mencegah ketergantungan. 5. Menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial. 6. Menjaga keseimbangan ekonomi. Posisi riba dalam kehidupan telah ditetapkan di dalam hukum agama Islam maupun ijma ulama. Kedua hukum ini harus kita telaah dengan baik agar tidak salah memahami bagaimana riba dapat memengaruhi kehidupan finansial kita. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu, pemahaman tentang riba dalam Islam adalah penting untuk menjalani kehidupan yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai agama. Riba diharamkan dalam Al-Quran dan diakui oleh ulama-ulama Islam melalui ijma.
Untuk menghindari riba, individu harus mengambil tindakan yang bijak dalam transaksi jual beli dan pinjaman. Dengan mematuhi hukum Islam tentang riba, kita dapat memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi yang kita lakukan telah diridhoi oleh Allah dan dijauhkan dari kemaksiatan.